Ketika kita membayangkan tanah Sunda, seringkali yang terlintas adalah pemandangan alamnya yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, terhampar jejak peradaban kuno yang kaya dan kompleks. Jauh sebelum hiruk-pikuk modernitas, Jawa Barat adalah panggung bagi kerajaan-kerajaan besar yang membentuk sejarah Nusantara. Perjalanan ini dimulai dari lanskap kuno yang subur, menjadi saksi bisu lahirnya peradaban Sunda yang legendaris, sebuah kisah tentang kekuasaan, intrik, dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Kisah peradaban Sunda berawal dari Kerajaan Salakanagara, yang sering dianggap sebagai leluhur kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, berpusat di Rajatapura, yang lokasinya diperkirakan berada di sekitar Teluk Lada, Pandeglang. Kerajaan ini didirikan pada abad kedua Masehi, menurut naskah Wangsakerta. Tokoh awal yang berperan penting adalah Aki Tirip, seorang pemuka masyarakat lokal. Kerajaan ini secara resmi berdiri di bawah kepemimpinan Dewa Warman I, seorang duta dari India yang kemudian menikahi putri Akitira. Di bawah kepemimpinannya, Salakanagara yang berarti negeri perak tumbuh menjadi kekuatan maritim yang disegani. Wilayah kekuasaannya membentang dari Agrabinta di Cianjur, Aginusa atau Pulau Apri yang kini dikenal sebagai Krakatau, hingga mencakup sebagian wilayah Sumatera Selatan, menunjukkan pengaruhnya yang luas di jalur perdagangan Selat Sunda. Memasuki abad keempat, panggung sejarah Jawa Barat didominasi oleh kekuatan baru, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Transisi ini ditandai oleh peran sentral Purnawarman, Raja ketiga Tarumanagara yang termasyhur. Ia memindahkan pusat kekuasaan dan mendirikan ibu kota baru bernama Sundapura, yang lokasinya diyakini berada di sekitar Bekasi atau Jakarta Utara saat ini. Melalui kepemimpinannya yang visioner, Tarumanagara berkembang pesat, menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat. Salakanagara, yang saat itu telah melemah, secara bertahap statusnya berubah menjadi kerajaan bawahan dan akhirnya terintegrasi penuh ke dalam kekuasaan Tarumanagara. Dengan demikian, warisan Salakanagara tidak sepenuhnya hilang, melainkan melebur dan menjadi fondasi bagi kebesaran Tarumanagara. Setelah masa kejayaan Tarumanagara berakhir sekitar abad ke-7, terjadi kekosongan kekuasaan yang signifikan di tanah Sunda. Runtuhnya Tarumanagara membuka jalan bagi kemunculan dua kekuatan baru yang akan mendominasi panggung politik selama berabad-abad berikutnya. Dari sisa-sisa wilayah Tarumanagara, lahirlah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Keduanya seringkali terlibat dalam dinamika politik yang kompleks, terkadang bersaing, namun tak jarang pula menjalin aliansi melalui pernikahan antar elit kerajaan. Salah satu momen terpenting adalah penyatuan kembali kedua kerajaan di bawah satu mahkota yang menandai era baru dalam sejarah Sunda. Raja-raja seperti Sanjaya, pendiri Wangsa Mataram kuno yang juga penguasa Galuh, menjadi figur kunci yang membentuk arah sejarah pada periode transisi ini. Puncak dari penyatuan Sunda dan Galuh adalah berdirinya Kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Era ini mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Ia berhasil menyatukan kembali seluruh wilayah Pasundan di bawah satu panji, menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan yang makmur dan disegani. Ibu kotanya, Pakuan Pajajaran, yang terletak di wilayah Bogor modern, menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Kehidupan sosial masyarakatnya sangat teratur, dengan sistem hukum yang tertuang dalam naskah kuno seperti Sanghyang Siksakanda NG Karesian. Seni, sastra, dan kepercayaan lokal Sunda wiwitan berkembang pesat, meninggalkan warisan budaya yang kaya dan mendalam. Kisah tentang kerajaan-kerajaan Sunda kuno adalah cerminan perjalanan panjang sebuah peradaban. Dari Salakanagara yang merintis jalan, Tarumanagara yang membangun fondasi, hingga Pajajaran yang mencapai puncak kejayaan. Setiap era meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Warisan mereka tidak hanya berupa situs-situs arkeologis, tetapi juga hidup dalam nilai-nilai budaya, bahasa, dan identitas masyarakat Sunda hingga hari ini. Memahami sejarah ini berarti menghargai akar peradaban Nusantara yang turut membentuk Indonesia modern. Warisan ini adalah pengingat abadi akan kebesaran masa lalu yang terus menginspirasi generasi masa kini.